framing media ketika Ganjar Pranowo memberikan kuliah kebangsaan di UI yang diberitakan justru malah mahasiswa tidur. Ini apa-apaan media zaman sekarang ini? Ya, seperti yang kita lihat di video tadi ya, kemarin Pak Ganjar memang datang ke FISIP UI untuk memberikan kuliah kebangsaan. Itu salah satu cuplikan ketika seorang mahasiswa bernama Naufal yang menanyakan, Bapak ini petugas partai atau petugas rakyat? Dengan jelas, dengan tegas, Pak Ganjar mengatakan bahwa mengikuti saya di Jawa Tengah, saya petugas apa katanya? Finish, lalu dijelaskan sama dia. Jawabannya, apakah Bapak petugas rakyat atau petugas partai? Terima kasih. Bentar, sabar. Novel, kamu mengikuti saya selama 10 tahun jadi gubernur? Mengikuti. Oke, saya petugas siapa? Finish. Saya kader partai. Tapi presiden bukan. Gubernur bukan. Itulah melayani. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari framing media ketika Ganjar Pranowo memberikan kuliah kebangsaan di UI yang diberitakan justru malah mahasiswa tidur. Ini apa-apaan media zaman sekarang ini? Ya, seperti yang kita lihat di video tadi ya, kemarin Pak Ganjar memang datang ke FISIP UI untuk memberikan kuliah kebangsaan. Itu salah satu cuplikan ketika seorang mahasiswa bernama Naufal yang menanyakan, Bapak ini petugas partai atau petugas rakyat? Dengan jelas, dengan tegas, Pak Ganjar mengatakan bahwa mengikuti saya di Jawa Tengah, saya petugas apa katanya? Finish, lalu dijelaskan sama dia. Bahwa dia sebagai kader partai, tapi presiden bukan petugas partai, kemudian gubernur bukan petugas partai. Jelas, dan itu sudah dibuktikan ketika 10 tahun menjabat sebagai gubernur. Pak Ganjar kemudian banyak sekali program-programnya yang memang untuk kesejahteraan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa dia ini adalah petugas rakyat, pelayan rakyat. Gak perlu ditanyain lagi yang seperti ini. Sekarang begini loh, mahasiswa, sekelas mahasiswa UI, masa iya pertanyaannya cuman petugas partai atau petugas partai atau petugas rakyat. Cuman sebatas itu, tidak substantif. Bagaimana program kalau misalkan nanti jadi presiden atau dan sebagainya. Kan cemen gitu loh pertanyaan yang seperti itu. Nah, kemudian yang menjadi sorotan saya adalah ketika Pak Ganjar ini datang ke UI kemarin, ke FISIP UI memberikan kuliah kebangsaan. Tapi beberapa media yang ada, nggak semua ya, beberapa media nasional, ini kemudian yang diberitakan sangat nggak substantif. Yang diberitakan justru malah hal-hal yang di luar konteks. Memang ada beberapa yang memberitakan bahwa Pak Ganjar ini datang ke sana, kemudian memberikan kuliah kebangsaan, menyampaikan program-programnya, pandangannya ke depan tentang Indonesia. Ada. Tapi banyak juga yang menyampaikan berita ini, menframing, ini yang sangat tidak substantif bagi saya. Seperti salah satunya Tempo. Tempo ini kemudian memberitakan mahasiswa yang sedang tidur ketika Pak Ganjar memberikan kuliah kebangsaan. Nah, ini maksudnya apa? Masa iya media sekelas Tempo kemudian memberitakan yang seperti ini gitu loh. Kalau kita lihat di berita di Tempo memang ada ketika Pak Ganjar ini kemudian menyampaikan bahwa kalau kita menggunakan energi yang berasal dari fosil, ini kan memang tidak akan selamanya. Maka harus ada energi yang terbarukan. Itu disampaikan juga memang. Tapi ada sesuatu yang sebetulnya ini nggak perlu diberitakan. Nggak perlu, atau kalau dibilang bolehlah diberitakan, tapi kan nggak substantif dengan apa yang disampaikan. Apa konteksnya ketika Pak Ganjar datang ke sana, mendapat undangan untuk menyampaikan kuliah kebangsaan, menyampaikan gagasannya, ide-idenya. Tapi di sisi lain, ketika mahasiswa tidur, Pak Ganjar menyampaikan ini diberitakan. Nah, yang menjadi
mengganjal di hati saya adalah ketika kemarin Anies Baswedan datang ke UI, menyampaikan kuliah kebangsaan juga dengan model yang sama, Tempo ini nggak memberitakan yang seperti ini. Enggak, sama sekali. Mereka justru seolah-olah menjadi corong bagi Anies Baswedan untuk menyampaikan program-programnya, visi misinya. Tapi ketika Pak Ganjar yang datang ke sana, yang di framing adalah mahasiswa yang sedang tidur. Lalu ada lagi, FIFA. Di FIFA ini justru yang disampaikan adalah Pak Ganjar ini marah atau bete ketika wawancara, kemudian ditanyakan oleh mahasiswa yang menyampaikan teriak secara teriak, yaitu masalah utang dan LGBT. Kalau bagi saya, ini adalah ketika Pak Ganjar menyampaikan dengan nada yang tinggi, ini marahnya bukan karena ditanya LGBT atau masalah utang, ini masalah etika. Ketika seorang diwawancara, kemudian ada yang teriak-teriak, dengan kondisi yang cukup ramai seperti itu, ya jelas terganggu lah. Apalagi ketika dia diwawancara dengan doorstop seperti kemarin. Semua kan harus disampaikan jelas. Ini untungnya Pak Ganjar ini orangnya nggak pemarah, bukan yang emosional. Coba kalau misalkan yang ditanya ini adalah capres sebelah yang temperamen. Bisa-bisa HP wartawan yang tadi untuk wawancara diambil buat dilempar tuh mahasiswa. Iya kan? Lagi pula, kenapa mahasiswa ini kok nanya ketika pada waktu itu? Ketika pada Pak Ganjar diwawancara. Kenapa tadi ketika di dalam gedung, ketika sedang kuliah kebangsaan, dia diberi kesempatan tidak mau menanyakan itu? Kenapa? Kalau saya melihat, ini adalah tipe-tipe mahasiswa pecundang. Seperti kalau orang di sini bilang, itu adalah combe. Combe itu orang yang suka ngomong ngalor ngidul ceriwis, tapi nggak ada esensinya, nggak ada isinya. Ya seperti ini. Dan dulu waktu saya kuliah, teman-teman saya banyak nih yang seperti ini nih. Jadi beraninya cuma teriak-teriak seperti itu, tapi ketika ditodong, silakan kamu menanyakan apa yang ingin kamu tanyakan. Diem, nggak akan mau menanyakan itu. Atau mungkin dia ini salah satu mahasiswa yang sedang tidur tadi. Atau mungkin dia kalau misalkan menanyakan, itu takut. Takut ketika dia menanyakan itu, lalu kemudian memframing, membayangkan bahwa ini adalah ketika di Orde Baru. Ketika menanyakan kepada seorang presiden, kemudian seorang presiden ini dengan senyum mengatakan begini, kamu tanya seperti itu, siapa yang nyuruh? Mungkin takut seperti itu. Makanya kemudian dia combe seperti itu. Ketika Pak Ganjar kemudian mengatakan, bro, nanti kita ketemu, kita bicarakan, ini mengganggu. Tapi oleh FIFA di framing bahwa Pak Ganjar ini marah, Pak Ganjar ini bete. Padahal kalau kita menangkap secara positif, Pak Ganjar ini ingin menyatakan seperti ini. Kalau memang kamu mahasiswa, ayo datang bertemu dengan saya, kita diskusi. Nanti kita ketemu setelah acara ini. Jangan ganggu ketika orang sedang wawancara, karena ini yang disampaikan sangat berguna untuk teman-teman wartawan untuk pemberitaan. Tapi yang diberitakan yang justru yang seperti itu. Meskipun kita tidak menampik ketika di FIFA, kemudian di beberapa media lain memang banyak sekali pemberitaan tentang isi substantif. Tapi yang seperti ini juga selalu dimunculkan. Nah, yang menjadi pertanyaan kemarin ketika Anies Baswedan datang ke UI sepekan yang lalu, apakah juga seperti itu? Yang diberitakan justru adalah ketika Anies Baswedan datang ke BEM UI, isengnya, kemudian ruangannya kosong, kemudian dia mengatakan mungkin sedang kuliah. Ya iya, lalu datang nggak diundang. Nah, ini jadi sekaligus menepis anggapan bahwa Ganjar ini kemudian tidak mau datang ketika diundang. Kemarin kan diajak debat itu kan karena memang nggak datang karena masih umroh. Sekarang dia sudah pulang umroh, kemudian memenuhi undangan. Nah, sekarang ditunggu nih, kalau memang misalkan BEM UI berniat untuk mengadakan debat, silakan diundang. Tapi saya kok nggak yakin kalau Pak Prabowo akan datang. Kenapa? Karena memang sekarang dia sedang sibuk melakukan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan, kemudian juga mungkin sekarang sedang sibuk klarifikasi mungkin. Nah, ini ditunggu juga. Apakah Pak Prabowo juga nanti akan memberikan kuliah kebangsaan di UI? Kita tunggu. Tapi yang jelas, sebetulnya ya, kalau bagi saya, debat-debat dari, kalau misalkan BEM UI mengadakan debat, bagi saya sebetulnya nggak terlalu penting. Karena
Yang terpenting nanti ketika sudah ada pendaftaran, kemudian capres sudah ditentukan dan itu dilakukan oleh KPU. Tapi kalau misalkan melihat yang seperti kemarin, itu memang sepertinya perlu dilakukan. Karena apa? Supaya kita bisa melihat secara luas, secara transparan. Ini loh baca pres yang akan mencalonkan diri menjadi capres. Kapasitasnya, kualitasnya seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh Pak Ganjar kemarin. Ketika dia menjelaskan masalah ekonomi, masalah sumber daya alam, itu sangat mengalir, kemudian juga santai pembawaannya, tapi semuanya mengena dan masuk. Itu yang ingin kita lihat ketika kualitas seorang pemimpin dilihat dari bagaimana cara dia menyampaikan gagasan, bagaimana cara dia berkomunikasi. Dan itu juga yang ingin kita lihat dari seorang Prabowo Subianto yang selama ini kebanyakan AE, lalu kemudian juga seorang Anies Baswedan yang omongannya bulat seperti obat nyamuk. Jadi gimana Pak Prabowo? Nanti kalau misalkan memberi kuliah kebangsaan, bersedia hadir? Kita tunggu ya Pak. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk media yang suka framing. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.